Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh berkesempatan. Sebenarnya saya masuk di KPK, namun mungkin pasif ya. Pak Andri sendiri tahu bahwasanya waktu saya ngatur itu mengalami kesulitan. Jadi hari ini sama besok baru bisa kesempatan melayani pagi. Kalau sore sudah tidak bisa. Satu hal yang perlu kami bersaksi pada pagi hari ini, namun agak sedikit berbeda ya ini. Karena semua kalau tidak ada iman berarti tidak taat. Pasti itu, ya Pak. Kalau nggak ada keyakinan pasti nggak taat. Ya mungkin ya seperti saya ini, ya nggak jauh-jauh. Cuman kenapa sampai saya bersaksi ini? Kejadian ini sudah mulai dari awal 1990 terus 2000 awal. Saya gereja di sini pertengahan 91 ketika saya dari tim ke sini. Gereja yang pada waktu itu almarhum Pak Wahyu yang mengenalkan saya di gereja ini. Dan saya waktu itu gerejanya bahasa Jawa ya Pak. Saya bingung karena mau dengar bahasanya terlalu sulit ya. Jadi saya bingung mau pindah. Terus sempat gereja di Tiberias. Akhirnya saya bilang kok terlalu jauh. Kenapa? Kok Tuhan kok kita cari Tuhan kok jauh sekali. Akhirnya kembali lagi di GKJW Waru. Tapi pada waktu itu ya tahun 93 itu goncang, 91 itu goncang iman. Jadi kita diperkenankan untuk mendapat istri tapi dari seberang. Tantangan saya itu sungguh sangat luar biasa. Istri diusir, saya tidak ada keluarga. Mulailah timbul keyakinan itu timbul. Saya berlutut, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya pergi, tetapi saya akan membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan sekarang istri sudah jadi satu, anak-anak sudah jadi satu semua. Gereja di sini. Pada waktu tahun awal 2000, ketika saya pulang kerja sekitar jam 4 sore, saya buka pintu, istri jatuh tengkurap ya Pak. Kayak tidur tengkurap. Ada waktu itu hamil sekitar 7 bulan mau 8 bulan melahirkan. Saya tidak tahu nih kalau jatuhnya dari kapan. Ketika saya buka pintu, tidur tengkurap dan saya balik ini, napasnya tidak ada. Anak ini posisi di bagian kiri apa kanan itu ya. Saya balik ini, saya tumbang tanah. Kok dua-duanya nggak ada napas sama sekali. Mulai dari situ saya timbul iman dan saya sungguh-sungguh percaya. Saya kaget, takut, grogi. Saya berlutut. Saya tumbangkan tangan. Nah, tahu tangan kiri apa tangan kanan? Saya tumbangkan di perut istri, salah satu saya tangan. Saya minta Tuhan, saat ini Tuhan, saya minta Tuhan berkenan untuk mengembalikan napas kedua makhluk ini.
yaitu istri dan anak yang ada dalam kandungan ini. Dan puji Tuhan, ini di keluarga mertua kebetulan di ujung juga, dan Tuhan jawab. Dan ketika saya masih berdoa, ada detakan jantung, istri mulai ada, terus anak mulai tendang di bagian kiri apa kanan waktu itu karena masih menslet gitu ya. Tapi ya sesuatu hal yang mulai waktu itu saya timbul iman bahwa ketika kita percaya, Tuhan itu pasti jawab pada saat kita benar-benar menyerahkan diri. Kita serahkan diri, tapi Tuhan itu luar biasa. Memang tantangan hidup ini cukup banyak ya. Dari dulu sampai sekarang ya, kira-kira ini baru selesai, tapi masih yang lainnya masih proses. Tidak tahu Tuhan mau pakai seperti apa. Jadi anak sama istri bisa pulih, dan saya sampai nangis itu tersendat-sendat gitu ya, karena saya merasa Tuhan dengar doa saya. Waktu itu saya 5 tahun tidak berhubungan informasi dengan keluarga, karena orang tua bilang ini anak ini sudah hilang. Ketika sekitar tahun 2015 baru saya bisa karena ada HP terus bisa hubungi keluarga lagi. Masih banyak tapi mungkin ya hanya kesaksian untuk pagi hari ini. Mungkin besok-besok lagi agak lebih ngeri. Jadi mungkin ya. Jadi tapi akhirnya saya bukan ini ya, satu lagi saya kecelakaan itu luar biasa di Asem, tapi nanti untuk sambungannya Spill. kalau dua kan terlalu lama ya Bu ya. Iya. Memang luar biasa tantangan kita mengandalkan Tuhan, itu luar biasa. Pasti ada saja, nggak bisa baik-baik saja. Ya. Terus hari Jumat kemarin ya, ini tambah satu lagi. Bersambung. Tapi ini baru terjadi, jadi saya buat kesaksian. Pada waktu malam itu Pak Ilyas ya, yang di wilayah berapa ya? Di Pondok Akinda 2, wilayah 10. Dia ketemu saya, terus lewat adik, terus lewat jam 10:30 saya dipanggil sama anaknya, Pak Gibson tolong dulu, Bapak sakit berat, perutnya naik turun, terus ada memang agak sedikit aneh nih. Jadi ada sesuatu yang mau keluar dari paha bagian kiri begitu ya, sebesar botol ini. Hernia. Ya. Hernia. Apa itu ya Pak ya? Saya sendiri bingung. Suspek hernia. Jadi Itu Ilyas itu. Iya. mungkin bapak-bapak dokter ahli yang mungkin bisa tahu itu. Saya tidak tahu. Tadi dia bilang adik saya mati, saya kalah malam ini. Saya bilang kok bisa bicara seperti itu ya bapak ini. Terus panggil Bapak Irawan, terus saya datang, terus orang dua ini Pak Irawan bilang, Bapak yang berdoa apa? Saya yang berdoa. Saya bilang, Pak Irawan berdoa, ini kan jamaahnya sembahyang. Habis doa pulang, terus saya doa lagi. Jadi 2 kali doa.
saya doanya itu bersih tekanan gitulah. Nah, jadi setelah kami habis berdoa, Pak Elias ini langsung bangun berdiri, ikut saya keluar. Saya heran, kok bisa begini ya? Jadi saya berdoa, pokoknya tengking kuasa-kuasa gelapnya campur-campur sedikit lah, campur. Akhirnya dia langsung berdiri, dia bilang, "Adi, terima kasih." Jadi beta sudah orang Kupang kan, jadi beta sudah sembuh ini. Aku pulang aja pikir-pikir, kok bisa begini ya teman-teman. Terus akhirnya anaknya kasih tahu apa, dia cerita temannya yang di daerah Ketapang, katanya kena barang-barang goib apa saya nggak tahu, sakit sudah lama, ke dokter nggak ketemu, terus minta tolong didoakan. Saya bilang, oh bukan, saya ini bukan dukun, saya tidak mau, saya bukan dukun, carilah apa kan dari seberangan, saya tidak mau ini. Akhirnya saya tolak. Sebenarnya jangan ditolak. Nah itu dia, Pak. Tapi ya, dalam pergumulan ini banyak, karena saya keliling lintas agama lah, mungkin agama Hindu, Buddha. Setiap refleksi itu ada orang-orang yang sakit itu kadang-kadang minta didoakan. Jadi pelayanan saya mungkin ya di gereja kurang, tapi di luar itu saya doakan mereka. Saya bilang kalau percaya sama Tuhan Yesus, saya doakan. Iya, ya puji Tuhan ya sudah berjalan 10 tahun. Ya. Semoga ya, kesaksian saya ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.